Halo kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6613 Kultivasi Xiahou Jue. Seandainya aku menguasai teknik rahasia ini di tanah leluhur klan ikan laut abadi, seandainya kita bisa membunuh Xian Haiyuer dan Chu Feng di tempat, kita tidak akan berada dalam situasi seperti ini sekarang. Tuanku, alasan saya menyampaikan hal ini kepada Anda adalah karena saya mengetahuinya. Saya berkonsultasi dengan penguasa sekte penjara tentang teknik rahasia ini, jadi kau tahu cara mengembangkannya. Anda sebenarnya dapat membantu bawahan Anda menghindari risiko. Saya jamin bahwa jika saya menguasai teknik rahasia ini, saya tidak akan pernah menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan, kata Xiahou Jue. Meskipun kita mengikuti metode penguasa sekte penjara, tetap ada risiko yang terlibat dalam budidaya. Jika tidak ada risiko, metode ini tidak akan tercantum sebagai terlarang, tetapi akan diizinkan untuk dipraktikkan oleh semua anggota sekte penjara. Lagi pula, jika seseorang menguasai metode ini, ia dapat binasa bersama lawan pada saat kritis, yang tentu saja merupakan kartu truf, kata Baili Sukong. Tuan, mohon kabulkan permintaan saya. Namun, Xiahou Jue kembali bersujud untuk menunjukkan sikapnya. Baili Sukong juga tahu bahwa, mengingat kepribadian Xiahou Jue, begitu dia mengambil keputusan, dia akan berlatih secara diam-diam meskipun Baili Sukong melarangnya. Daripada membiarkannya berkultivasi sendiri, lebih baik membimbingnya, setidaknya, hal itu dapat menjamin keselamatannya. Ah sudahlah, tidak apa-apa, jika kau bersikeras untuk berkultivasi, kau harus berjanji padaku satu hal. Baili Sukong akhirnya mengalah. Tuan, silakan bicara, kata Xiahou Jue. Metode Anda hanya cocok digunakan saat menghadapi musuh yang tangguh atau kesulitan yang tak teratasi. Ketika kamu tidak bisa melarikan diri, kamu bisa menggunakannya untuk menjatuhkan orang lain bersamamu. Kamu tidak boleh menggunakannya selama masih ada secercah harapan, kata Baili Sukong. Baiklah, Xiahou Jue mengangguk dengan antusias. Selain itu, saya akan mengamati Anda saat Anda mempraktikkan metode ini. Jika aku merasakan ada sesuatu yang salah, meskipun itu akan menghancurkan sebagian kultivasimu, aku akan menghentikannya secara paksa, kata Baili Sukong. Mendengar hal itu, Xiahou Jue sama sekali tidak panik. Sebaliknya, dia sangat gembira. Saya akan melakukan apapun yang Anda katakan, Tuan. Sementara itu, Chu Feng melanjutkan aksi penjarahannya di Sungai Surgawi Tujuh Alam. Selain itu, seperti yang telah disepakati sebelumnya, Chu Feng telah bertemu dengan Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri dan Wanita Gila tersebut. Karena kekuatan para dewa yang memasuki tujuh alam sungai surgawi juga berbeda, Chu Feng memberitahu wanita gila itu dan Presiden Kamar Dagang Seni Bela Diri bahwa tempat-tempat itu relatif mudah untuk diekstraksi. Kekuatan yang kita miliki sekarang belum tentu lebih besar daripada kekuatan yang kita peroleh sebelumnya, namun, kesulitan ekstraksi jelas meningkat. Padahal Chu Feng sudah memberitahu wanita gila itu dan Presiden Kamar Dagang Seni Bela Diri cara untuk mendapatkan kekuatan itu. Namun, sumber daya yang tersisa melebihi kemampuan mereka. Tentu saja, mereka bukanlah satu-satunya yang bergabung dengan Chu Feng, ada juga bawahan dari nenek pihak ibu Chu Feng. Saat ini, lebih dari 100.000 ahli spiritualis roh dunia dari Istana Suci Tujuh Alam telah mengalihkan kesetiaan mereka kepada Chu Feng. Para ahli spiritualis roh dunia ini semuanya telah menegaskan pendirian mereka, dan bahkan jika Chu Feng melakukan pembantaian terhadap Istana Suci Tujuh Alam, mereka tidak akan mencoba menghentikannya. Beberapa ekstremis bahkan secara aktif bergabung dengan barisan mereka yang membantai Istana Suci Tujuh Alam, jelas bahwa mereka memang sangat setia kepada nenek Chu Feng. Jika tidak, mereka tidak akan menyalahkan seluruh Istana Suci Tujuh Alam atas kematian nenek Chu Feng. Selain itu,
Hal ini disebabkan oleh metode yang digunakan Jie Tianran sebelumnya. Mereka yang beralih kesetiaan kepada ahli spiritualis roh dunia seperti Chu Feng juga bukanlah orang-orang lemah. Ada cukup banyak ahli spiritualis roh dunia yang berada di puncak level naga sejati. Sebagian besar dari mereka adalah ahli spiritualis roh dunia di alam naga sejati, yang jumlahnya mencapai puluhan ribu. Bahkan ada beberapa ahli spiritualis roh dunia naga langit tingkat pertama. Selain itu, ada kekuatan dalam jumlah, mereka juga sangat membantu dalam mengekstrak kekuatan zaman para dewa. Tentu saja, Chu Feng tidak hanya menjarah kekuatan zaman dewa, dia selalu menepati janjinya. Siapapun yang mengenakan jubah istana suci 7 alam dan muncul di hadapannya akan dibunuh di tempat. Dengan dukungan sejumlah besar energi zaman para dewa, pasukan roh dunia Asura di dalam tubuh Chu Feng juga meningkat dengan cepat. Tidak hanya tingkat kultivasi Raja Asura yang mencapai alam dewa sejati tingkat ke-9, di antara anggota inti pasukan Asura, beberapa di antaranya juga telah mencapai alam dewa sejati tingkat ke-9. Tentu saja, bukan berarti bakat Raja Asura dikalahkan oleh mereka. Faktanya, Raja Asura adalah orang pertama yang memasuki alam dewa sejati tingkat ke-9. Namun, jumlah akumulasi yang dibutuhkan untuk naik dari dewa sejati tingkat ke-9 ke alam dewa surgawi memang terlalu besar. Pada saat itulah mereka terjebak oleh orang lain. Namun tanpa ragu, yang pertama di antara mereka yang melangkah ke alam para dewa tidak lain adalah Raja Asura. Chu Feng merasa bahwa melanjutkan pembantaian ini dan mengumpulkan energi sumber, ditambah dengan peningkatan luar biasa dari formasi gerbang itu, akan menjadi strategi yang layak. Raja Asura akan segera dapat memasuki alam dewa surgawi. Saat ini, Chu Feng dan yang lainnya sedang dalam perjalanan, namun, fakta bahwa sekte penjara telah menyatakan perang terhadap Chu Feng menimbulkan keresahan di antara Ling Xiao dan yang lainnya. Lagi pula, mereka sudah tahu betapa kuatnya sekte penjara itu, meskipun merasa tidak nyaman, tidak ada yang mundur. Saat mereka beralih pihak ke Chu Feng, mereka siap mati dalam pertempuran. Chu Feng, bukankah kau bilang sekte penjara sudah bergabung dengan Jie Tianran? Mereka menyatakan perang terhadapmu pada saat kritis ini. Mungkinkah mereka hanya mencari alasan dan dalih untuk membantu Jie Tianran menghadapi dirimu? Ketua Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri bertanya kepada Chu Feng. Seharusnya memang begitu, Istana Suci 7 Alam tidak sepenuhnya terdiri dari orang-orang bodoh. Mereka pasti telah mengumpulkan banyak informasi tentang kita beberapa hari terakhir ini. Mereka juga harus mengetahui kekuatan Xiao Yuer tersebut, karena para tetua setingkat suci itu tidak bisa datang ke sini. Kalau begitu, meminta bantuan dari sekte penjara memang pilihan terbaik mereka. Jadi, kita perlu lebih berhati-hati mulai sekarang, dan semua orang harus berada dalam pengawasan saya. Mungkin, di dunia selanjutnya, para ahli dari sekte penjara sudah berkumpul. Mereka sedang bersembunyi, menunggu kita datang kepada mereka, kata Chu Feng. Kekuatan zaman para dewa, meskipun Istana Suci 7 Alam memperoleh lebih banyak, tapi sebenarnya kita juga telah menjarah cukup banyak, daya yang tersisa tidak banyak, dan Istana Suci 7 Alam pasti akan mengirim lebih banyak ahli untuk mengekstraknya. Bagaimana kalau kita menyerah saja dan berhenti untuk memperebutkan sisanya? Apakah kita akan menuju ke Sungai Surgawi Bela Diri Leluhur untuk bertemu dengan semua orang? Ketua Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri bertanya. Meskipun Chu Feng dan kelompoknya selalu berada di Sungai 7 Alam, mereka tetap memiliki cara untuk mengumpulkan informasi. Sudah diketahui bahwa orang-orang tersebut seharusnya tinggal di kota utama alam bela diri leluhur. Setelah mengetahui bahwa Chu Feng telah menyatakan perang terhadap Istana Suci 7 Alam, mereka telah meninggalkan kota utama sekte alam bela diri leluhur. Mereka melancarkan serangan terhadap Istana Suci 7 Alam. Sementara itu, pasukan Istana Suci 7 Alam yang awalnya menduduki Sungai Surgawi Bela Diri Leluhur juga terkena dampaknya. Tentu saja,
mereka menjadi target utama mereka. Saya baru saja menemukan sesuatu, faktanya, di zaman para dewa, semakin sulit untuk mengekstrak kekuatan yang memasuki sungai tujuh alam, semakin besar kemungkinan kekuatan itu mengandung beberapa informasi. Sejauh ini saya telah memperoleh beberapa informasi yang tidak lengkap, meskipun saya masih belum tahu informasi jenis apa ini, tapi saya menduga ini terkait dengan dua kekuatan yang tersisa dari zaman para dewa. Jika saya bisa mendapatkan informasi lebih lanjut, saya akan memiliki keuntungan dalam menentukan kepemilikan kedua kekuatan tersebut. Lagi pula, paling buruk pun, aku akan menggunakan kartu trufku, apalagi orang-orang dari sekte penjara. Bahkan jika kita bertemu Jie Tianran, kita masih bisa melarikan diri, kata Chu Feng. Jadi, ada penemuan seperti itu, karena ini menyangkut kekuatan zaman para dewa. Meskipun perjalanan di depan lebih berisiko, kita tidak punya pilihan selain melanjutkan. Inilah yang dikatakan oleh Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri. Aku akan melakukan apapun yang dikatakan Tuan Muda Chu Feng, kakek Ling Xiao dan yang lainnya juga menyampaikan pendapat mereka. Sementara itu, di Medan Bintang Abadi, di dalam sebuah istana pribadi di kehampaan yang berjarak 100 mil jauhnya. Xiao Jue duduk bersila di aula utama dengan mata tertutup. Baili Sukong berdiri di dekatnya, tetapi saat ini, ada sedikit ketegangan di matanya. Kultivasi Martial God Asura kita berakhir saat ini, sampai jumpa pada kultivasi berikutnya di dunia novel.